Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya gimana sih caranya adab untuk merawat Al-Quran? Kalau misalnya nih ada Al-Quran yang sudah jelek, itu boleh nggak dibuang atau mungkin ya udah disimpan aja? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Jemaah Hikmah. Ini bener loh kayak Pak Ustadz, suka bikin galau memang. Kita punya Al-Quran, udah usang. Kan mau kalau kita kasihin juga nggak mungkin nih Pak Ustadz ya, udah nggak bisa dibaca juga. Nah, sebaiknya bagaimana kita memperlakukan Al-Quran Pak Ustadz? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, Al-Quran oleh umat Islam diyakini sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena itu, cara memperlakukannya juga dengan adab-adab yang luhur. Satu misal, orang yang membaca Al-Quranul Karim harus mempunyai wudhu. Itu adab memuliakan dan mengagungkan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang tadi masuk dibacakan oleh Mbak Rahma, bagaimana selayaknya memperlakukan Al-Quran ketika sudah usang? Para pemirsa, kodifikasi Al-Quran terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika mushaf sudah dikumpulkan dan dikodifikasi seperti yang ada sekarang ini, sisa-sisa mushaf yang tercecer di antara para sahabat itu dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dari situlah kemudian ijma para ulama mengatakan bahwa terhadap Al-Quran yang sudah usang, lembaran-lembaran mushaf Quran yang sudah tidak lagi terpakai, bagaimana adab kita memperlakukannya? Pertama, para ulama sepakat, rendam di air, sobekkan Quran. Misalnya ada mushaf, sobekkan mushaf Quran yang tercecer. Ambil sobekkan mushaf Quran itu dengan penuh memuliakan. Lalu rendam di dalam wadah yang berisi air. Supaya apa? Tinta dan tulisannya hilang, luntur. Tinta dan tulisannya hilang. Niatkan untuk memuliakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah buat kita semua. Kalau itu berupa sobekan. Terus cara yang kedua, ulama juga memberikan sebuah solusi, boleh membakar dengan niat memuliakan Al-Quranul Karim supaya tidak disalahgunakan, diinjak-injak misalnya oleh orang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Faktor penyelamatan karena memuliakan Al-Quran sebagai firman Allah, maka boleh dibakar. Daripada tercecer, khawatirnya itu diinjak orang, jadi malah sebuah penistaan. Berarti kembali kepada niatnya lagi ya Pak Ustadz ya. Atau mungkin kita nggak tega nih misalnya Pak Ustadz, kita nggak tega bakar, kita nggak tega rendam, disimpan aja deh, dipajang atau disimpan di tempat yang tinggi yang kira-kira nggak akan mungkin itu sampai di posisi yang di bawah atau terinjak-injak, itu gimana Pak Di Ustadz? atas loteng misalnya. Misalnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau memang demikian, kita memuliakan firman Allah berupa Al-Quran yang sudah tercecer, usang, sobek. Ada ulama yang mengatakan bahwa bungkuslah dia dengan kain yang suci, yang bersih. Sebagaimana membungkus jenazah. Karena Al-Quran adalah begitu mulia, firman Allah, pedoman hidup buat kita umat Islam, maka harus diperlakukan dengan mulia. Seperti mayit misalnya, mayit harus dimuliakan. Ada ulama yang mengatakan bahwa terhadap mushaf, sobekan-sobekan Quran itu, maka selayaknya
ditaruh di kain, dibungkus di kain yang suci dan bersih, dibungkus lalu dikubur ke dalam tanah. Bisa juga ditaruh di tempat yang paling tinggi supaya tidak direndahkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Silakan saja, yang terpenting adalah dibarengi dengan niat menyelamatkan, memuliakan firman Allah. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, berbicara soal memuliakan, Pak Ustadz, salah satu cara memuliakan orang misalnya, kan kita suka kasih hadiah ya Pak Ustadz ya. Nah sekarang tuh lagi ngetren Pak Ustadz yang namanya souvenir-souvenir dengan sentuhan personal. Misalnya kayak melukis wajah seseorang. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat hikmah.